This is CNN Breaking News. Suara Metro Indonesia. Pemirsa di seluruh Indonesia, kita akan liputan khusus di daerah Sorong, Papua Barat bersama reporter Anda Wardoyo dan Surya Indrawan. Ikuti terus pemirsa, lomba-lomba unik di Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan. Dengan dipotongnya tumpeng simbolik ini, sesuai doa yang kita haturkan bersama-sama tadi, semoga kita semua warga Jalan Gambas diberi nikmat sehat dan umur panjang, umur yang berkah barokah, rezeki yang berlimpah, sehingga tahun berikutnya kita bisa mengadakan perlombaan yang lebih meriah lagi dengan donatur yang lebih banyak lagi. Insya Allah hadiahnya lebih menarik. Boleh, motor listrik boleh. Atau kalau dananya lebih banyak lagi, pemenangnya ada paket umroh, boleh. Amin. Oke. Selanjutnya kita nonton. Bapak PK mengatakan hablum minallah wa hablum minallah hablum minallah. Di situ hablum minallah itu kita selaku hambanya Allah, makhluknya Allah, bagaimana kita punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kita mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kegiatan seperti ini semuanya yang kita Nampak warga sedang menikmati musik yang cukup sadu, sehingga sambil bergoyang antar tetangga di sekitarnya. terima kasih. Cukup unik memang pemirsa permainan ini. Mata ditutup, kemudian akan menyerok atau menciduk atau menyutil uang-uang yang ada di meja, sehingga nampak meriah suasana dengan kelucuan-kelucuan dan keunikan-keunikan yang terjadi di Sorong, Papua Barat Daya ini luar biasa. Semoga dapat dicontoh keramaian-keramaian ini di wilayah lain yang sangat unik, menarik dilihat pemirsa. Jadi Gambas atau Jalan Gambas ini membuat suatu acara yang cukup meriah. Acara ini pun membuat di sekitarnya atau membuat terpingkal-pingkal ya. Si suami dihias oleh istrinya, kemudian mata istri tertutup, sehingga hasilnya pada waktu dihias itu tidak menentu. Itulah yang membuat lucu. Jadi membuat tertawa terbahak-bahak di lingkungan sekitar Jalan Gambas Sorong, Papua Barat Daya ini, maksudnya. Bahwa memang membuat suatu hiburan atau membuat suatu tertawa tidak harus mahal. Dengan kesederhanaan inilah juga membuat bahagia. Kemudian panitia juga menyediakan door prize yang cukup lumayan dan menghibur, sehingga para peserta maupun para undangan-undangan yang mendapat door prize ini bisa tertarik dan bisa tertawa terbahak-bahak melihat temannya atau saudaranya atau tetangganya dihias dengan cara-cara unik, yaitu sang istri ditutup matanya. Tentunya dengan menghias mata tertutup, hasilnya memang tidak harus sempurna karena memang tertutup. Namun itulah yang membuat lucu para
pemirsa yang ada di sekitarnya. Suara Metro Indonesia beserta tim sengaja untuk mengupload acara-acara lucu ini sehingga nantinya bisa untuk hiburan di kalangan masyarakat yang ada di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini yang sudah cukup damai, yang sudah cukup tentram, sehingga tidak usah lagi diganggu dengan yang hal-hal yang negatif lain. Cukup kita dengan lingkungan bercengkraman, dengan lingkungan kita cukup untuk membuat suatu hiburan-hiburan yang menarik untuk keluarga kita. Pertama memang lingkungan, anak, cucu, kemudian bapak ibu, Pak De Budi ya, kalau di daerah-daerah itu sangat antusias sekali mengikuti acara-acara yang lucu seperti ini. Semoga di acara-acara berikutnya atau di tahun-tahun depan acara-acara seperti ini dapat diulang dengan yang lebih meriah lagi, yang lebih lucu lagi kemungkinan. Jadi saudara-saudara yang di luar Papua bisa menonton langsung, atau saudara langsung yang ada di tanah Jawa ini, karena kebanyakan saya lihat di daerah Papua Sorong ini adalah orang-orang dari Jawa, baik Bluro, Jogja, Semarang maupun Surabaya dan kota-kota lain pemirsa ada di daerah Sorong Papua. Itu ada yang tinggi sekali, itu siapa kan? Oh, ya, siap. Musik. Siap. 1, 2, 3. Beri aplaus dulu. Iya. Satu. Ibu Sri. Pemirsa, Sorong Papua Barat Daya ini kalau kita tempuh dari Surabaya itu bisa naik kapal laut. Namanya banyak sih, antara ada Gunung Dempo dan lain-lain. Untuk kapal laut itu bisa sampai 3 malam 4 siang itu bisa sampai, atau bisa ditempuh dengan pesawat. Kalau dengan pesawat dari Surabaya ke Makassar dulu, baru sampai di Bandara Udara Diu di Sorong Papua Barat Daya itu. Jadi untuk informasi, di wilayah Sorong Papua Barat Daya ini sudah cukup maju ya Mas, dan aman. Jadi di sana banyak membaur antara penduduk asli dengan pendatang yang ada di seluruh Indonesia, dari Jawa, baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur, maupun dari Bali, dari Lombok, banyak sih yang ada di daerah Papua ini. Jadi ada yang dari Aceh, ada yang dari Makassar. Jadi di sana kebanyakan memang bercocok tanam ya, bertani sambil berjualan. Untuk di Papua Sorong itu ada yang usaha pertanian dan sebagainya untuk di sana. Jadi kebanyakan sudah membaur, baik dari penduduk asli maupun dari yang datang-datang itu. Dan kalau kita lihat untuk wilayahnya memang masih luas dan belum tertata oleh pertanian semua. Jadi masih perlu penanganan untuk pengembangan pertanian di sana. Dan untuk membawanya bisa naik kapal laut itu kalau di luar, kalau dibawa keluar. Jadi untuk wilayah
Sorong Papua Barat Daya ini memang sudah cukup maju ini. Sudah cukup maju, dan kebanyakan memang pendatang-pendatang ini sudah bertempat tinggal puluhan tahun di sana. Menurut informasi warga di sekitar sana bahwa awalnya memang transmigrasi dari zaman pemerintahan tahun 84 gitu. Itu banyak yang datang ke sana melalui transmigrasi itu, sehingga waktu itu ada diberikan tanah 2 hektar oleh pemerintah. Yang 1 hektar itu untuk tempat tinggal, yang 1 hektar lagi untuk pertanian. Jadi sekarang sudah maju dengan pemberian tanah dari pemerintah, dan yang menikmati memang tinggal anak cucunya ya. Anak cucunya menikmati sekali sekarang dengan pembauran ini, dengan saling bertukar keilmuan tentang pertanian, tentang perdagangan. Ini sudah cukup maju. Dan bagi yang punya ilmu dagang martabak, pisang goreng, gorengan, itu memang di sana laku sekali. Untuk seperti buka warteg di sana memang cukup laku. Jadi memang ini tangan-tangan dari luar Papua ini memang sangat dibutuhkan untuk di wilayah sana. Ini cukup ramai. Untuk pesawat sekarang sudah ada dibuka dari Bandara Internasional Ayani Semarang, juga sudah bisa langsung nanti transit di Makassar, kemudian terbang lagi ke daerah Sorong Papua itu. Jadi bisa ditempuh dari mana-mana sekarang, sudah dari Bali maupun dari Jakarta maupun dari Semarang, Surabaya. Itu sudah ada pesawat yang menuju ke Bandara Diu Sorong Papua Barat Daya ini. Jadi kalau yang kepingin lewat kapal laut, masih ada kapal laut itu. Jadi bisa bawa barang-barang dagangan lewat kapal laut itu, kalau mau lewat kapal laut. Memang kalau lewat pesawat dibatasi untuk kiloannya, sehingga bawanya terbatas. Jadi bagi yang kesana kepingin berdagang, ya lewat kapal laut lah. Kapal laut nanti barang-barangnya bisa langsung ikut di kapalnya, jadi berangkat bareng sehingga bareng nanti sampai di sana. Untuk informasi kampus di sana juga sudah ada kampus ya. Ada beberapa kampus lah yang sudah ada di Sorong Papua Barat Daya itu. Untuk SD, SMP ya udah ada. Bahkan pondok pun sudah ada ya. Untuk tempat ibadah. Terima kasih misalnya sudah menyaksikan, tonton terus sampai selesai. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman. Semoga video-video dari Suara Metro Indonesia, reporter Sorong Papua, Surya Indrawan melaporkan, semoga bermanfaat untuk saudara-saudara kita di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selamat hari ulang tahun 17 Agustus 2023.